Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman dari kelas MS1 dan juga MS2. Nah, sekarang kita sudah menginjak di pertemuan kedua, ya. Jadi di mana di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep, kemudian karakteristik dan pendekatan yang ada dalam organizational development atau OD. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan OD, ya, terkait dengan OD ini sendiri, berarti kita itu melakukan tindakan yang ilmiah, begitu. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita telisik lagi, bahwa OD ini bisa kita sebut sebagai suatu konsep penelitian, begitu. Nah, di sini yang pertama ya, tindakan yang ada itu yang pertama adalah menemukan fakta atau istilahnya adalah mendiagnosis ya. Mendiagnosis bisa dengan pemanfaatan survei atau kita melakukan penyebaran kuesioner dalam organisasi. Kemudian bisa juga kita itu mencari fakta dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan sejumlah pihak begitu, misalnya karyawan atau pimpinan atau misalnya dalam bentuk yang lain, misalnya observasi ataupun kolaborasi antara survei dan juga wawancara, itu juga sebagai langkah untuk menemukan fakta atau mendiagnosis. Sebenarnya kita itu ada permasalahan apa yang ada dalam organisasi kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita sudah menemukan bahwa ternyata terjadi permasalahan seperti ini misalnya, atau misalnya ternyata ada kinerja karyawan yang masih kurang, atau target itu masih banyak yang belum tercapai. Nah, berarti kemudian kita tindak lanjuti di nomor 2, proses implementasi atau memberikan resep. Jadi tadi sudah kita temukan bahwa dia di diagnosis ada masalah di sini, selanjutnya kita beri resep gitu ya. Resepnya ini bukan obat ya, tapi resepnya adalah untuk mengatasi fakta atau permasalahan yang terjadi itu bagi perubahan yang dibutuhkan berdasarkan evaluasi hasil proses penemuan fakta. Jadi, kita itu bisa memberikan semacam solusi begitu atau problem solving bagi organisasi itu acuannya adalah yang pertama, sesuai dengan temuan fakta yang ada itu seperti apa. Jadi tidak boleh berbeda ketika temuannya seperti ini, kemudian um, resepnya atau sarannya itu tidak sesuai. Nah, itu tidak boleh. Begitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu harus sinkron. Nah, ini ada quotes ya. Resep tanpa diagnosis adalah praktik penyelewengan, baik itu dalam dunia kesehatan maupun dalam manajemen. Jadi konteksnya itu sama. Ibaratnya kita memberikan saran kepada organisasi tapi kita tidak mengacu pada temuan fakta yang ada. Itu berarti termasuk juga praktek penyelewengan. Begitu. Itu tidak boleh atau tidak diperkenankan ketika kita akan melakukan implementasi dari organizational development. Karena OD tadi yang seperti saya sebutkan adalah kegiatan ilmiah begitu. Jadi ada tahapan-tahapan atau prosedur dulu yang harus dilakukan sebelum kita menerapkan proses OD itu sendiri. Ini adalah konsep pendekatan dari OD. Jadi ada dua konsep yang bisa kita gunakan sebagai pendekatan dalam implementasi organizational development. Yang pertama adalah konsep diffusion atau penyebaran. Jadi pada konsep diffusion ini, kita itu melibatkan gagasan bahwa bila seseorang itu menerapkan tindakan, kemudian metode, ataupun prosedur yang bermanfaat dalam suatu organisasi, orang lain yang melihatnya akan mempraktekkan. Dan yang ada hubungannya dengan yang melaksanakan hal tersebut itu akan menyukai tindakan yang kita lakukan dan mulai untuk mencobanya. Jadi semisal kita itu pengen anggota staf kita itu bekerja secara profesional. Berarti teman-teman kita itu harus mempraktekannya. Jadi mereka nanti anggota staf tersebut akan mencobanya begitu. Kemudian yang kedua adalah konsep linkage atau pertalian.
Jadi pada konsep LinkedIn ini mendapat dukungan orang-orang tertentu yang bersedia membantu di berbagai bagian strategis dalam organisasi untuk bertindak dalam organisasi tersebut sebagai penjual gagasan atau bisa juga sebagai agen perubahan ya, dalam menganjurkan perubahan-perubahan yang ada dalam organisasi untuk memperkenalkan adanya kebiasaan baru dalam organisasi. Jadi untuk konsep pertalian tersebut, anggota-anggota ya itu bekerja secara bersama-sama, mereka harus bisa mengurangi pertentangan dari perubahan yang akan kita berlakukan. Jadi di sana dia itu juga bisa teman-teman sebagai promotor gitu ya. Promotor terhadap perubahan tersebut. Mereka akan memperkenalkan bagaimana perubahan, impact-nya perubahan tersebut, sehingga nanti antara kedua belah pihak itu bisa bersatu. Misalnya gini, kita itu punya trik baru gitu ya dalam bekerja. Kemudian trik baru tersebut itu kita matchingkan dengan teknologi yang baru. Nah, kemudian kita itu sebagai orang yang sudah memahami sebelumnya, kita harus menyebarkan gitu ya. Kita harus uh, mempromosikan sistem tersebut kepada orang lain, yang mana orang tersebut itu nanti akan tertarik begitu ya, tertarik uh, dan mau menerima perubahan yang berlaku begitu. Kemudian, tahapan dalam pengembangan organisasi yang pertama itu entry ya. Jadi tahapan yang pertama adalah entry. Jadi konsultan itu secara dini terlibat dengan organisasi. Jadi konsultan, biasanya kalau perusahaan besar itu ada konsultannya ya teman-teman. Jadi konsultan ini dari awal sebelum permasalahan itu muncul mereka sudah dilibatkan dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu sensing. Jadi si konsultan tadi yang kita sewa itu mulai memandang sekitar. Jadi mereka itu mulai memindai lingkungan yang ada dengan persetujuan dari pimpinan organisasi. Jadi di sini pada proses sensing itu konsultan itu sudah bisa ya membentuk kesan baik, bisa tentang budaya organisasi, dan kemudian apa sih yang kurang dari organisasi kita yang butuh pengembangan atau peningkatan begitu. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah lock on. Konsultan dan pemimpin organisasi itu secara bersama-sama mereka menemukan satu atau lebih aspek yang paling utama dalam organisasi. Jadi di sini teman-teman, dari hasil sensing tersebut itu tidak mungkin hanya ada satu fakta atau temuan yang ada, tapi akan banyak sekali fakta ataupun temuan permasalahan yang terjadi dalam organisasi dan tidak mungkin semuanya itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Artinya pada tahapan lockout ini, konsultan itu dan pemimpin itu harus menemukan mana sih yang paling krusial, yang paling penting, yang paling memerlukan perubahan gitu ya. Itu yang aspek mana? Itu yang harus kita nilai secara bersama-sama antara konsultan dan juga pimpinan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu implementations. Jadi pada tahapan implementation ini organisasi dengan bantuan konsultan itu tadi mulai melaksanakan program pengembangannya. Jadi ini sudah tahap implementasi atau penerapan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah separations. Jadi separation ini tujuan akhir dari konsultan itu adalah menghilangkan ketergantungan pada kehadirannya mereka untuk menjadikan proses baru itu permanen dan tidak tergantung lagi pada konsultan. Jadi teman-teman, begini, kalau dalam tahapan pengembangan organisasi, pertama kali organisasi itu akan menerapkan OD, itu sebaiknya menyewa konsultan. Tapi itu tidak secara terus-menerus ya. Mereka itu sudah harus terlatih. Jadi konsultan yang baik itu yang bisa memberikan ilmu atau sharing knowledge kepada organisasi, bagaimana caranya mereka memindai, bagaimana caranya mereka itu untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi, program yang sesuai itu seperti apa. Nah, itu harus di-sharing kepada organisasi sehingga organisasi ini tidak tergantung. Kalau seandainya suatu saat biayanya tidak ada untuk menyewa konsultan tadi, jadi tidak menjadi suatu masalah bagi organisasi tersebut. Itu makna dari separation. Jadi mereka itu harus memisahkan. Nah, kemudian ada aliran dalam praktek pengembangan organisasi. Ada 3 aliran ya teman-teman di sini. Yang pertama aliran dinamika kelompok, aliran perubahan tingkah laku, dan yang ketiga adalah aliran sistem. Aliran dinamika kelompok ini kita mengacu pada tradisional ya, dan juga historis. Jadi konsultan itu bekerjanya dalam kelompok kecil, kemudian juga mereka itu menggunakan teknik kepekaan yang ditujukan pada perubahan tingkah laku dari para pekerja. Jadi bagaimana pekerja itu bisa berubah tingkah lakunya dan didiskusikannya secara kelompok kecil itu ada pada aliran dinamika kelompok. Kemudian selanjutnya aliran perubahan tingkah laku. Di sini alirannya muncul di mana psikolog itu bekerja dengan pimpinan untuk mengatur kembali sistem dalam organisasi yang mana sistem tersebut nanti bisa mendorong tingkah laku yang diinginkan di kalangan pekerja. Jadi di sini teman-teman, pelibatannya sudah bukan lagi konsultan, tapi ranahnya adalah psikolog. Jadi kita itu mempentingkan dari kepuasan dari karyawan. Kalau kalian puas, tingkah lakunya juga akan sesuai dengan sistem yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah aliran sistem. Jadi ini pimpinan atau para pembaharu yang ada dalam organisasi itu nanti harus meneliti semua dimensi yang penting dalam organisasi. Yang mana dimensi tersebut itu yang butuh perubahan, itu harus diteliti, dianalisis, didiagnosis. Kira-kira mana dimensi yang butuh perubahan? Dengan mempertimbangkan wewenang, kemudian sumber, serta keahlian. Nah, saya kasih contoh untuk aliran dinamika kelompok ya. Misalnya itu ada studi kasus ya. Studi kasusnya itu misalnya dalam organisasi ada penyelesaian, ketika kita ada masalah, kita itu bisa menyelesaikannya secara cepat dan tepat atau tidak. Begitu. Kemudian aliran perubahan tingkah laku ya. Jadi ini misalnya kita melakukan dengan outbound, kebijakan lembur, kebijakan jam kerja. Nah, itu masuk di perubahan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, aliran sistem, dimensinya itu bisa jadi adalah luas dan kerumitannya dari pekerjaan. Itu juga bisa masuk ya, teman-teman. Jadi misalnya pekerjaannya terlalu luas, kemudian kita ubah, kita persempit, atau pekerjaannya terlalu rumit. Jadi kita tambahkan pekerja yang lain. Nah, itu boleh. Itu masuk di aliran sistem. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik pengembangan organisasi. Yang pertama, pengembangan organisasi itu mempunyai outcome goals dan juga proses goal pada peningkatan cara orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi di sini OD ya teman-teman atau pengembangan organisasi itu fokusnya pada outcome goals. Jadi fokus pada pencapaian tujuan dari organisasi yang lebih baik begitu. Kemudian selain outcome goals, mereka juga orientasinya adalah proses goals. Jadi fokusnya adalah peningkatan cara orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah PO merupakan kegiatan yang terencana dalam mencapai perubahan organisasi. Jadi di sini kalau kita bilang terencana sudah pasti ya, kalau PO itu memiliki sasaran yang jelas. Sasaran tadi kita dapatkan dari proses diagnostik masalah yang tepat yang kita lakukan di awal itu tadi. Kemudian PO ya teman-teman, ini juga melalui proses yang sistematis. Mulai dari pengumpulan data, kemudian analisis data, terus implementasi, sampai dengan evaluasi itu harus dilakukan secara
sistematis. Kemudian yang ketiga, PO harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang akan terjadi. Adanya keterlibatan, selain itu juga partisipasi. Para anggota organisasi harus mendapatkan perhatian. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita akan melakukan PO ya, itu kita harus melihat aspirasi dari karyawan itu seperti apa. Agar ketika proses pengembangan, misalnya perubahan dari teknologi misalnya, itu mereka punya pemikiran positif. Jadi tidak melakukan perlawanan atau penolakan atau resistensi terhadap perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian, yang keempat, program PO itu menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh organisasi. Jadi, di sini karyawan itu harus bisa memahami bahwa yang dilakukan oleh organisasi ini untuk kegiatan, untuk bersama gitu. Jadi untuk kebaikan bersama, bukan hanya orientasinya pada profit semata. Yang kelima, PO itu mengandung nilai humanistik ya. Jadi, dalam meningkatkan efektivitas dari organisasi, potensi dari karyawan setiap individu itu harus menjadi pertimbangan yang penting. Kemudian yang keenam, PO itu menggunakan pendekatan kesisteman. Jadi kalau sistem ini artinya dalam melakukan PO itu harus memperhitungkan interaksi, kemudian juga kerjasama dari antar departemen, kelompok, itu juga harus diperhatikan. Kemudian PO menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencapai efektivitas organisasi. Artinya kita juga butuh yang namanya data. Kemudian ada beberapa masalah ya yang bisa kita pecahkan melalui pengembangan organisasi. Nah, yang pertama ini misalnya ya, pertentangan terhadap tujuan. Jadi tujuan manajerial itu sekarang mungkin tidak ada hubungannya dengan kenyataan hari ini atau dengan tujuan dari pegawai. Jadi tujuan dari organisasi itu berlawanan gitu dengan tujuan dari pegawai. Karena bisa jadi yang dulu, kondisi yang dulu ada itu sudah tidak sesuai dengan yang saat ini berlaku. Tujuan tersebut itu mungkin didasarkan atas praktik yang telah lampau, atau bisa juga sudah tidak masuk akal begitu. Misalnya, gaji yang sudah tidak sesuai. Karena seperti yang kita tahu, kayak UMR itu kan meningkat begitu. Jadi, ini yang lampau. Bisa jadi yang dulu itu masih relevan, tapi saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua, komunikasi yang tidak baik. Jadi adanya rintangan ya, teman-teman. Jadi orang-orang itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, kalau kayak gini konteksnya itu tidak ada suasana pemecahan masalah yang bisa dilakukan secara terbuka atau disembunyikan atau bahkan diabaikan. Jadi dalam OD itu nanti kita bisa memberikan perhatian kepada orang-orang itu bagaimana bisa menyampaikan maksud dari informasi secara tepat. Atau bisa juga terjadi bias. Jadi mereka itu tidak jujur, jadi biasnya itu muncul. Kemudian yang ketiga, pertentangan didiamkan. Jadi organisasi itu gagal ya dalam mengkonfrontasi pertentangan yang ada dalam organisasi. Jadi pertentangan itu kan harus segera diselesaikan, tapi organisasi itu gagal dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Kemudian kerjasama yang kurang baik. Jadi kerjasama di sini antara setiap individu dalam kelompok itu tidak bisa bekerjasama dengan baik. Jadi mereka itu belum memiliki rasa percaya satu sama lain. Kemudian yang kelima, persaingan yang bersifat merusak. Jadi persaingan itu boleh ada, tapi sifatnya tidak boleh merusak karena nanti akan mengembangkan rasa yang tidak percaya, kurang koordinasi, dan nanti jatuhnya kinerjanya juga akan berkurang. Kemudian yang keenam, pengambilan keputusan yang salah. Jadi keputusan itu harus didasarkan atas otoritas peranan atau status.
Jadi bukan didasarkan pada pengetahuan ataupun kemampuan yang dimiliki. Nah, pengambilan keputusan juga tidak berlandaskan informasi. Nah, ini nanti jatuhnya pengambilan keputusannya akan salah. Selanjutnya, tanggapan yang lamban terhadap perubahan. Jadi organisasi itu sulit, kaku gitu ya. Jadi mereka itu tidak mau untuk berubah. Padahal yang industri yang lain sudah berubah, tapi mereka tidak mau untuk berubah. Jadi perubahan-perubahan dalam organisasi itu sulit untuk dilakukan. Kemudian kurangnya motivasi ya. Sistem penghargaan itu juga tidak ada. Kalau kalian berprestasi tidak ada penghargaannya. Kemudian juga eh, kalian itu cenderung tidak memiliki tanggung jawab dalam bekerja. Oke, demikian sedikit pemaparan dari materi yang kedua ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup, boleh di WA, teks, ataupun boleh juga voice note dengan menyertakan NIM dan juga nama, ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar, tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.